warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast kita. Semoga yang lagi dengerin atau yang lagi nonton sehat selalu ya, dan harinya lancar. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol santai tentang sesuatu yang cukup sering terjadi di lingkungan organisasi. Nah, tapi kadang orang malas bahas karena takut suasananya jadi nggak enak. Nah, tapi kali ini kita akan bahas tentang konflik organisasi. Kalau dengan konflik organisasi, biasanya langsung kepikiran rapat, panas-panasan, beda pendapat, anggotanya mulai diam-diaman, atau grupnya mulai sepi. Nah, padahal sebenarnya konflik sering terjadi dan belum selalu buruk dampaknya kalau kita pandai mengelola konflik tersebut. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita ngobrol bareng Rehan Agustian. Dia adalah salah satu orang yang aktif di organisasi. Halo Rehan, bagaimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Nah, langsung saja ya. Aku mulai dari pertanyaan yang simpel dulu lah, atau sederhana dulu. Ya. Menurut kamu kalau organisasi yang sering konflik itu berarti organisasinya buruk? Ya baik, terima kasih Nadia atas pertanyaannya. Ya. Kalau menurut aku belum tentu buruk. Nah, karena biasanya organisasi itu diisi oleh orang-orang yang dengan karakter yang berbeda dan banyak sekali pengalaman yang berbeda dari mereka. Bahkan cara berpikir mereka pun berbeda-beda. Nah, jadi konflik itu sebenarnya normal terjadi. Nah, biasanya organisasi itu bermasalah bukan karena konfliknya, malah konflik itu sebenarnya tidak diselesaikan dengan baik. Iya, benar sih. Kadang orang memikir organisasi bagus itu yang semua anggotanya selalu setuju, padahal beda pendapat juga bagian dari proses. Ya. Nah, selanjutnya, kalau menurut kamu penyebab konflik yang paling sering muncul itu apa? Kalau menurut saya dari komunikasi. Nah, terkadang ketua organisasi itu ngomong asal bicara saja tanpa memikirkan dampaknya terhadap anggotanya. Nah, informasi yang sering disampaikan kadang tidak jelas atau tidak valid datanya, sehingga menjadi keresahan antar anggota organisasi. Terkadang bisa juga karena pembagian tugas ada yang tidak sesuai. Nah, itu juga ada yang merasa kerja sendiri di dalam organisasinya, dan ada juga yang merasa tidak dianggap. Nah, itu sering banget ya, apalagi kalau ada yang deket acara, biasanya mulai muncul rasa capek dan sensitif. Nah, baik, selanjutnya menurut kamu kalau organisasi yang sering ada konflik itu berarti organisasinya buruk, bener nggak sih? Enggak juga sih. Terkadang organisasi yang sering terjadi konflik itu malah aktif organisasinya, baik dari kegiatan maupun dari keikutsertaan anggotanya. Bahkan anggota yang sering terlibat konflik itu malah mulai aktif berbicara, cara pandangnya dari segi organisasi yang telah dialaminya gitu. Nah, selanjutnya kalau dipikir-pikir, konflik terjadi karena hal kecil dulu atau dari hal besar. Menurut kamu itu lebih sering yang mana? Menurut saya konflik itu lebih terjadi karena hal yang sepele. Misalnya karena ada iri hati antara anggota organisasi, bahkan mereka juga lebih sering ada kawan aku dapat pekerjaan yang lebih baik sementara aku dapat kerja yang buruk gitu. Pernah nggak ada momen yang awalnya diskusi tapi ujung-ujungnya tegang? Maksudnya tuh pernah mengalami nggak, walaupun cuman ngobrol biasa, ngobrol santai, tapi lama-lama suasananya jadi nggak enak atau panas gitu? Pernah.
biasanya itu terjadi karena cara penyampaian atau kata-kata yang keluar dari sesama anggota atau bahkan dari ketua itu sering dianggap menjadi ancaman bagi anggota organisasinya. Nah, hal itu mungkin bisa berdampak buruk bagi sesama anggota organisasi jika cara penyampaiannya saja kurang baik gitu. Nah, itu. Nah, kamu tipe yang mana? Langsung ngomong atau dipikir dulu kalau ada masalah? Baik, lebih baik dipikir dulu sebelum ngomong kan, karena jika kita langsung ngomong aja tanpa berpikir terlebih dahulu, maka bisa jadi omongan kita itu akan membuat orang lain tersinggung. Nah, biasanya itulah yang menjadi awal mula munculnya konflik dalam sebuah organisasi. Nah, selain itu ada juga yang beranggapan bahwa orang yang sebelumnya menyampaikan itu baik, tetapi dianya juga malah sensitif terhadap ucapan orang yang menyampaikan tadi. Nah, Karena ya omongan tadi tuh, makanya kita Iya. tuh kadang kalau berbicara dipikir dulu. Kan kadang ada orang yang sifatnya lembut, ada yang agak kasar, jadi Iya. kita tuh ngomongnya harus sesuai. harus sesuai kondisi. Apalagi mungkin kalau di organisasi kan banyak kepala, jadi mungkin kita tuh kayak harus Nah, netral gitu, iya. harus bisa lembut, bisa kasar pun Iya, bisa. bisa. Iya. Nah, kalau ada temen yang susah diajak kerjasama itu menurut kamu gimana? Kalau misalnya ada teman yang susah diajak bicara, gimana ya, agak susah gitu. Padahal itu teman sendiri kan. Iya. Nah, tapi dianya juga malah yang paling susah diatur dari anggota-anggota lain yang tidak akrab dengan kita. Nah, itu mungkin akan mempersulit terjalinnya kerjasama antar anggota organisasi. Nah, lebih baik sebelum diajak kerjasama itu teman kita itu yang tadi itu kita beri pemahaman dulu kalau misalnya dalam organisasi ini kita harus saling bekerja sama supaya hasil kerja kita dalam organisasi tersebut berjalan lancar tanpa ada halangan apapun. Benar sih. Nah, selanjutnya menurut kamu beda pendapat itu langsung disebut konflik atau tidak? Menurut saya setiap orang itu pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda kan. Nah, berarti itu hal yang wajar karena sesama dan setiap orang itu pasti beda pendapatnya. Bahkan itu adalah hal yang lumrah terjadi di setiap organisasi. Bahkan selain itu di luar organisasi pun banyak orang yang berbeda pendapat. Nah, tetapi itu bisa saja menimbulkan konflik jika tidak ditangani dengan baik. Nah, caranya yaitu dengan mendengarkan pendapat orang lain tersebut, apakah sesuai atau tidak sesuai. Nah, dibicarakan baik-baik terlebih dahulu. Nah, supaya tidak menimbulkan konflik, supaya tidak terjadinya perang pendapat antara sesama anggota organisasi. Nah, pernah nggak ngalamin konflik dalam organisasi? Kalau boleh cerita, pernah nggak kalian ngalamin konflik itu di dalam organisasi? Kalau selama saya berorganisasi pasti pernah mengalami konflik. Contohnya ketika konflik di setiap mau membuat acara atau kegiatan. Nah, di situ pasti ya, sebelum acara kita selalu membentuk panitia kegiatan. Nah, dalam panitia kegiatan itu ada strukturnya. Salah satunya ketua pelaksana, bendahara, dan sekretaris. Nah, pernah itu ada kejadian di mana ketua menyampaikan bahwa rapat akan diadakan di hari ini. Nah, tetapi banyak anggota yang sibuk. Nah, anggota itu sebenarnya sibuk dengan urusan mereka dan tidak sempat untuk menanggapi arahan dari ketua yang ingin mengadakan rapat tersebut. Nah, hal ini bisa memicu terjadinya konflik karena ya tidak mengerti ketua tadi dengan kondisi anggota-anggotanya, sehingga membuat anggota itu merasa risih dengan ketua yang tadi yang memaksa mereka untuk menghadiri rapat tersebut. Nah, Berarti kadang masalahnya bukan isi pembicaraan ya, tapi cara ngomong dan penyampaiannya aja. kadang misalnya ketua itu bicaranya agak lembut, tapi malah dianggap kasar sama anggotanya, itu kan bisa menjadi konflik juga. Iya benar. Apalagi kan
namanya kita kalau buat acara itu pasti kan kayak capek gitu kan. Pasti capek, pasti apalagi ada ketua. benar sekali, pasti nanti apa namanya nadanya agak terlalu kadang tinggi, padahal itu tinggi itu karena bukan marah tapi karena takut gak dengar gitu. Iya betul. Nah kalau ada konflik siapa yang harus ngalah? Nah menurut kamu kalau konflik harus ada yang ngalah atau enggak? Menurut saya kalau misalnya terjadi konflik, bukan berarti siapa dan siapa yang harus mengalah, tetapi bersama-sama mencari jalan tengah dan jalan keluar atau solusi atas permasalahan tersebut. Nah, karena di dalam organisasi itu bukan mencari siapa yang menang dan siapa yang paling hebat, tetapi bersama-sama membantu menyelesaikan masalah di antara organisasi tersebut, baik itu di luar maupun di dalam organisasi. Karena konflik itu kan bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk tetap bersama-sama mencari jalan tengah atau solusi atas terjadinya masalah atau konflik di dalam suatu organisasi. Nah selanjutnya gimana kalau ada anggota yang tiba-tiba diam? Maksudnya tuh kadang waktu konflik ada orang yang memilih diam. Menurut kamu itu tandanya setuju atau kecewa? Menurut saya orang yang memilih diam itu belum tentu setuju. Nah, terkadang orang itu mungkin bisa saja memiliki beban hidup ataupun beban pikiran di dalam kehidupannya. Kadang merasa, oh percuma saja bicara atau sia-sia aja bicara, nggak penting juga. Nah, karena biasanya mungkin orang yang memilih diam itu mungkin terlalu sering dianggap, oh dia tidak terlalu dianggap di dalam pembicaraan ini, makanya dia sering memilih untuk diam. Nah, tapi kalau misalnya dia itu diajak untuk berkontribusi, nah mungkin bisa saja itu orangnya paling sering melontarkan pendapatnya. Nah, itu. Nah, selanjutnya konflik yang dipendam itu bahaya nggak? Menurut kamu lebih baik diam atau dipendam dulu? Menurut saya kalau misalnya konflik yang dipendam itu tentu rasanya tidak baik ya di dalam hati, apalagi kalau misalnya emosi kita lagi tinggi terus masuk konflik baru lagi. Dia Nah, bakalan memuncak. iya, tanpa ada jeda sedikit pun nanti konfliknya bakalan penuh dalam diri kita ini. Nah, lebih baik jika kita itu mengalami konflik jangan dipendam terlalu lama. Nah, karena bisa jadi konflik yang misalnya kita anggap kecil bisa menjadi konflik besar lama-kelamaan. Nah, solusi yang pastinya itu mencari solusi atas konflik yang kita alami. Nah, misalnya konflik dengan teman atau dengan guru atau dalam organisasi. Nah, cari cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Atau misalnya kita bisa meminta bantuan teman untuk menyelesaikan konflik. Nah, kita cerita dengan teman apa masalah kita. Nah, supaya teman itu bisa memberikan saran yang lebih baik untuk penyelesaian konflik yang kita alami. Nah, kalau organisasi tanpa konflik itu mungkin nggak? Menurut kamu itu ada nggak organisasi yang nggak pernah konflik sama sekali? Nah, kalau menurut saya justru dengan konflik itulah organisasi bisa hidup. Nah, jika suatu organisasi tidak ada konflik, maka itu tidak bisa terasa di dalam itu kita berorganisasi. Nah, misalnya ketika ada kegiatan, tentu harus ada setiap permasalahan yang harus kita selesaikan. Nah, jika tidak ada konflik, maka rasanya organisasi itu seperti hambar, tidak ada rasa sama sekali. Iya, tidak ada bumbu-bumbunya. Iya, tidak ada pengalaman dalam organisasi tersebut. Nah, justru dengan konflik itu organisasi akan semakin hidup. Nah, kan sudah dijelaskan tadi kalau misalnya konflik itu belum tentu buruk kan. Nah, kalau organisasi mulai terasa nggak nyaman, kamu harus ngapain? Kalau misalnya suatu organisasi mulai terasa nggak nyaman, nah pertama itu kita tetap tenang, jangan saling menyalahkan teman atau anggota organisasi. Nah, yang kedua yaitu kita harus mencari sama-sama jalan keluarnya, cari akar masalah atau inti masalah penyebab dari kenapa kita nggak nyaman di organisasi tersebut. Nah, ketiga ngobrol dan menyampaikan langsung
dengan sesama anggota organisasi ataupun langsung dengan ketua organisasi. Nah, dan jangan membawa-bawa orang lain untuk terlibat dalam suatu masalah yang kita alami. Benar sekali ya. Kalau ada teman yang kesal tapi nggak ngomong itu gimana? Menurut kamu lebih susah yang marah terang-terangan atau yang diam-diam? Kan ada tuh kayak kawan kita atau temen yang lain di organisasi itu kalau ngomong tuh selalu di belakang, dia nggak mau ngomong langsung. Itu menurut kamu gimana? Oh, kadang kalau misalnya ada teman yang kesal pada kita, mungkin kalau misalnya dia terang-terangan itu mungkin kita bisa mencari solusi untuk menyelesaikannya ya. Nah, kalau misalnya dia itu diam-diam aja kesal dengan kita, nah justru itu nih yang paling sulit untuk kita selesaikan konfliknya. Nah, karena dia kan tidak mau menceritakan ke siapa-siapa kalau misalnya dia itu sedang marah atau kecewa dengan kita. Nah, justru itu yang paling sulit untuk kita hadapi. Nah, cara untuk menyelesaikan permasalahan itu adalah cari tahu. Nah, kita mencari tahu, oh siapa ini yang marah dengan kita, siapa yang kecewa dengan kita. Nah, kalau misalnya dia tidak mau bicara, tidak mau menyampaikan, justru kita duluan yang harus bertanya kepadanya untuk menyelesaikan masalah. Apakah ada masalah dengan aku? Nah, apakah kamu kecewa dengan aku? Nah, kalau ada, tolonglah bilang, nanti aku bisa minta maaf gitu. Iya, benar sekali. Kita harus perlu mengungkapkan apa Ya, yang kita ada harus di mengungkapkan. hati Kalau kita. misalnya teman tidak mau mengungkapkan, ya kita minta ungkapkan. Nah, menurut kamu pernah nggak ketua saat konflik? Nah, maksudnya tuh ketua diam saat ada konflik. Ketua organisasi itu harus ikut campur atau biar anggotanya aja yang menyelesaikan? Itu menurut kamu gimana? Nah, jika suatu konflik terjadi di dalam organisasi, ketua itu justru tidak boleh lari dari tanggung jawab. Nah, karena ketua itu kan yang memimpin jalannya suatu organisasi. Nah, jika terjadi konflik di dalam suatu organisasi, justru ketualah yang berperan paling penting untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam organisasi tersebut. Misalnya jika terjadi kesalahpahaman antara anggota organisasi ataupun rasa iri hati terhadap sesama anggota organisasi, justru ketua harus paling bijak untuk menyelesaikan masalah, mencari tahu masalah antara sesama anggota organisasi, dan juga untuk memberi nasihat kepada sesama anggota organisasi untuk tidak ribut ataupun tidak bertengkar terhadap hal yang sepele. Nah, karena suatu konflik bermunculan dari hal-hal yang kecil. Nah, lama-lama akan jadi konflik besar jika tidak diselesaikan. Iya, benar. Itulah pentingnya kita tuh bertanya ataupun ngomong langsung. Nah, kalau konflik itu konflik bisa bikin organisasi lebih baik nggak? Terakhir nih, menurut kamu apakah konflik bisa berdampak positif atau negatif? Nah, tadi sudah saya bilang juga kalau konflik itu tidak selamanya buruk. Nah, konflik bisa jadi berdampak positif apabila konflik itu diselesaikan dengan cara yang baik. Nah, misalnya pertengkaran diakhiri dengan persahabatan. Itu akan menimbulkan rasa yang hebat terhadap sesama anggota organisasi. Nah, misalnya perasaan tidak enak tadi menjadi lega karena sudah berbaikan. Nah, justru konflik yang dihadapi oleh sesama anggota organisasi itu akan menjadi mudah diselesaikan dengan cara yang lebih baik lagi. Dari obrolan kita hari ini, kita bisa ambil satu hal, konflik dalam organisasi itu sebenarnya hal yang wajar dan hampir pasti akan terjadi. Iya. Karena dalam organisasi itu ada banyak dengan karakter, cerita, cara berpikir, dan pengalaman yang berbeda dan pendapat yang berbeda. Tinggal kita lagi yang bagaimana mengambilnya. Nah, konflik bukan berarti organisasi yang gagal atau hubungan antara anggota yang buruk. Justru dari konflik kita bisa belajar untuk lebih terbuka, belajar mendengar pendapat orang lain, memperbaiki komunikasi yang baik, dan mencari solusi saat ada konflik. Iya. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi konflik tersebut, karena tujuan organisasi bukan untuk mencari siapa yang paling benar atau siapa yang menang,
tetapi bagaimana semua anggota bisa tetap berjalan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, buat teman-teman yang sedang aktif di organisasi, jangan takut untuk kalau sesuatu saat nanti kalian menghadapi konflik, jangan langsung menghindari atau memilih diam. Nah, coba memulai dengan komunikasi yang baik, saling mendengar pendapat, dan menghargai sudut pandang dari teman. Karena seringkali merasa bukan terjadi karena perbedaan pendapat, tetapi karena kurangnya saling memahami. Nah, sebelum kita akhiri podcast hari ini, ada satu kalimat yang mungkin bisa kita ingat bersama. Perbedaan bukan alasan untuk menjauh, tapi kesempatan untuk belajar memahami. Dan satu lagi, organisasi yang kuat bukan organisasi yang tidak pernah ada konflik, tetapi organisasi yang mampu tetap bersama setelah melewati konflik. Nah, terima kasih buat yang sedang mendengarkan podcast kita sampai akhir hari ini. Semoga organisasi hari ini bisa, semoga obrolan hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap perbedaan selalu mempunyai ruang di sela-sela dengan komunikasi dan saling menghargai. Terima kasih untuk Rehan sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol santai bareng kita. Ya, sama-sama dari Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Bye-bye.